Saya ingin mencerita Ustadz, saya adalah seorang single parent selama 10 tahun. Selama saya single parent, saya sangat mencintai keluarga saya. Saya sangat menyayangi keluarga saya. Bahkan saya menunda masa depan saya untuk menikah lagi demi keluarga saya. Saya membantu melepas tali kemiskinan untuk mengangkat derajat sekeluarga. Lalu saya meniti kehidupan saya untuk menjadi orang yang sukses, untuk mengangkat derajat keluarga dengan cara membuka bisnis satu persatu untuk saudara kandung saya. Namun Ustadz, pada akhirnya hati saya terluka karena adik kandung saya menghancurkan bisnis saya hingga membuat saya hancur kembali. Bagaimana perasaan saya Ustadz, karena saya sangat mencintai keluarga saya. Saya begini juga untuk keluarga saya, namun perasaan saya dihancurkan. Lalu pertanyaannya Ustadz, bagaimana caranya untuk memaafkan adik kandung saya dan bisa bertemu kembali? Karena sejak kejadian itu saya tidak mau bertemu dengan adik kandung saya sendiri. Terima kasih. Baik, izin mohon maaf. Orang tua masih ada? Ibu sudah meninggal dunia dan bapak masih ada namun sudah menikah lagi. Ayah tahu kondisi kakak sama adik? Tahu Ustadz, tapi semuanya mengasihani adik saya. Saya tidak dapat pembelaan sedikit pun. Tapi sebenarnya kakak di hati, kalau mau, ada nggak rasa ingin memaafkan adik? Ada Ustadz, cuman saya belum siap untuk bertemu. Ada itikat baik dari adik selama ini? Ada, tapi belum berani bertemu untuk saya. Kalau boleh tahu, nominal kerugiannya berapa ya? Mencapai ratusan juta Ustadz. Kalau kemudian adek datang ke rumah minta maaf sama kakak, kakak mau maafin adik kakak? Mungkin saya akan memaafkan Ustadz, tapi saya belum siap untuk bertemu. Kalau saya tidak disupport, mungkin saya ikut hancur bersama bisnis saya yang lain. Karena support dari teman-teman terdekat yang membuat saya bisa berdiri sampai detik ini. Saya membayangkan kalau ibunda masih ada, kira-kira ibu akan sedih nggak melihat hubungan kakak dengan adik tidak akur seperti ini? Sedih Ustadz, karena kami terlahir dari keluarga yang saling menyayangi. Namun gara-gara masalah ini kita jadi nggak baik. Terakhir ya, kalau adek tahu video ini dan sampai kepada beliau tayangannya, kakak mau bilang apa sama adek kakak? Cuma mau bilang, tidak selamanya hidup bergantung kepada kakakmu sendiri. Karena biar bagaimanapun, adik sudah menikah, sudah punya tanggung jawab. Tidak selamanya hidup harus bergantungan dengan kakak. Kakak sebenarnya sayang, tapi bagaimana cara membuat adik itu sadar akan kelakuannya Ustadz? Jangan kaget ya tentang ujian dari orang yang paling dekat. Nabi Adam diuji sama istri dan anak-anaknya, Qabil-Habil. Nabi Nuh diuji juga sama istri dan anak yang pertama, Kanan.
Nabi Ibrahim alaihissalam diuji sama ayahnya Azar. Nabi Yusuf alaihissalam diuji sama kakak-kakaknya. Jadi kadang ujian akan datang dari orang yang paling dekat. Kakak, adik, suami istri, anak orang tua. Dan biasanya, mohon maaf ya, dakwah yang paling susah itu dakwah kepada orang yang paling dekat. Maka kakak, jangan putus asa dengan kebaikanmu yang diberikan kepada adikmu. Maka ada istilah jauh harum, dekat bau. Apa itu maksudnya, Bu? Makanya ada istilah kalau kita jauh tuh harum, kalau dekat kayak nggak dianggap. Betul nggak? Kita sekeluarga, ada yang tetanggaan, ada yang jauh. Yang jauh ngasih sekali, disebut. Yang dekat ngasih berkali-kali, nggak disebut. Maka pada akhirnya kakak tidak akan pernah merasakan sakit hati kalau kebaikan kakak selama ini kembalikan ke Allah. Kan yang bikin sakit kakak ngerasa aku udah berbuat baik, udah ngasih, kamu malah nipu aku, malah nggak ada habisnya. Belajarlah ikhlas dari gula. Dari apa? Gula. Gula itu unsur yang paling ikhlas. Setiap kebaikan gula nggak pernah disebut, tapi keburukannya langsung disebut. Kopi manis. Yang manis gulanya atau kopinya? Kan yang manis gulanya. Tapi yang disebut manis apanya? Kopinya. Teh manis. Yang manis gula atau teh? Yang manis kan gulanya. Tapi yang disebut apa? Teh. Sekarang diabetes. Gara-gara siapa? Kak, belajar maafin pelan-pelan. Kadang ujian dari adik itu mengajarkan kakak untuk bisa mengajarkan adik juga bahwa adik jangan berharap terus sama kakaknya. Perlu dikasih trigger, perlu dikasih peringatan, perlu diingatkan agar sayangnya kita tuh jadi benar gitu. Dan sayangnya orang tuh beda-beda kan. Love language-nya orang tuh beda-beda. Ada yang perlu dipeluk, ada yang dibentak, ada yang disintrek, ada yang disentil, ada yang harus dibiarkan. Jadi bagi saya, kebaikan kakak kemarin tak ada sia-sianya. Dan kalau kakak masih berat memaafkan, ingat mama almarhumah. Rasanya mama pasti akan sedih kalau lihat kakak bertengkar seberat ini dengan adik. Siapapun yang lagi berantem sama adik kakak, belajar maafin ya. Halo? Siapapun yang lagi berantem sama keluarga, belajar maafin. Keluarga itu harta yang paling berharga. Tempat pulang, tempat kembali, tempat menemukan kebaikan lagi. Kalau keluarga saja nggak bisa nerima kita, terus gimana orang lain? Jadi bagi saya, cukup jadi masalah besar kalau kita bermasalah sama keluarga. Maafkan, doakan, ikhlaskan. Ulangi. Maafkan,